Kita sambut kedatangan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Suharso Monoarfa. Beri tepuk tangan yang meriah. Mohon berkenannya kepada Bapak Haji Suharso Monoarfa untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Suharso Monoarfa dan jajarannya. Sugeng Rawo Bapak di Yogyakarta, Ahad 12 Desember 2021. Seluruh peserta dimohon untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Seluruh hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Mohon perkenannya seluruh hadirin untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allahi Robbi, di mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini, Ahad 12 Desember 2021, kita masih diperkenankan untuk bertatap muka di Awana Ballroom Alana Hotel Yogyakarta dalam acara Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah dengan tema Pemuda Bergerak Membangun Indonesia.
Solawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati Bapak Haji Soeharto Monoarfa, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, selaku Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang kami hormati Bapak Haji Arwani Tomafi, selaku Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Mardiono, selaku Wantimpres dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang kami hormati Dr. Anda Ermalena MHS, selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang kami hormati Bapak Haji Andi Surya Wijaya Galib, SHMH, selaku Ketua Umum PP GBK. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Arman Remi, MS, SH, MH, MM, CIL, selaku Sekjen PP GBK. Yang kami hormati Bapak Haji Syahrial Agamas, selaku Ketua MPO PP GPK. Yang kami hormati Bapak Andika Monoarfa, Sekretaris MPO PP GPK. Yang kami hormati Bapak Muhammad Tobahul Aftoni, Ketua Panitia Muktamar 2 GPK. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yazid Sarjana Agama, selaku Ketua DPW PPP DIY. Yang kami hormati Bapak Toto Yuwono Sarjana Ekonomi, Ketua Pimpinan Wilayah GPK Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah GPK seluruh Indonesia, baik yang mengikuti acara di Awana Ballroom maupun secara daring. Dan yang kami hormati Ketua PC GPK se-Indonesia, baik yang mengikuti acara secara langsung di Awana Ballroom atau yang mengikuti acara secara daring. Bapak Ibu yang kami hormati, meniti acara yang pertama sebelum acara pembukaan Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah, marilah acara pembukaan Muktamar kita buka dengan membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Nabil Mustafa. Beliau menjuarai juara 2 MTQ Internasional pada tahun 2010 dan juara 1 MTQ Mahasiswa Nasional pada tahun 2017. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذ
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Nabil Mubarak yang telah berkenan membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, meniti acara berikutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Partai Persatuan Pembangunan, dan Mars Gerakan Pemuda Ka'bah yang akan dipandu oleh Saudari Cut Roshida. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mars Partai Persatuan Pembangunan.
Mars Gerakan Pemuda Ka'bah. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada saudari Cut Rosida, dimohon untuk kembali ke tempat. Menginjak acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Muktamar 2 GPK kepada Bapak Muhammad Tobahul Aftoni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum DPP P3, sekaligus sebagai Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Akil Sirot, Ketua Majelis Syariah DPP P3, yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, yang juga sekaligus sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Sekjen DPP P3 Gus Arwani Tomafi, yang kami hormati Gus Roma Hurmuzi, yang juga
Sekjen DPPP 3 masa bakti 2011-2015 dan Ketua Umum DPPP 3 masa bakti 2014-2019. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum DPPP 3 Ibu Hajah Ermalena. Yang kami hormati Bendara Umum. Penting ini disebut. Aman kalau ada bendum. Mas Surya Batara Kartika. Yang kami hormati Ketua MPO PPGBK Bang Sahrial Agamas. Yang kami hormati Sekretaris MPO PPGBK Mas Andika Monarfa, yang juga sebagai Panglima Brigade Ka'bah. Satu komando. Yang kami hormati Kiai Haji Lukman Hakim Hasibuan, Wakil Ketua Majelis Aliyah DPPP 3. Kang Eep, dari Polmark Indonesia yang setia mendampingi Partai Persatuan Pembangunan. Yang kami hormati para Ketua Badan Otonom P3, ada Mas Awi, Ketua Umum GMPI. Beliau ini salah satu politisi muda yang sangat lihai mengambil momentum, membaca dan mengambil momentum. Persiapannya seolah-olah ke AMK, ya, ujuk-ujuk GMPI. Ya. Jadi AMK waktu itu merasa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gitu. Ya. Tapi alhamdulillah tidak membutuhkan waktu lama, langsung move on kembali. Gitu. Yang kami hormati Ketua DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua PW GPK Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para Ketua PW GPK dan PC GPK di seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung di arena muktamar maupun yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Pertama, kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama kesehatan lahir dan batin, sehingga kita semua bisa dipertemukan dalam forum permusyawaratan tertinggi di Gerakan Pemuda Ka'bah yang sudah 15 tahun lamanya baru kali ini bisa terselenggara kembali. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kami mewakili seluruh panitia muktamar Gerakan Pemuda Ka'bah yang kedua ingin menyampaikan beberapa laporan terkait dengan persiapan muktamar yang sudah dimulai dari jam 10 pagi tadi sampai diagendakan besok pagi tanggal 13 Desember 2021. Sebenarnya kami panitia sudah
mendapatkan banyak protes dari kader-kader GBK di seluruh Indonesia yang begitu antusias ingin mengikuti muktamar dalam satu arena. Namun dengan segala keterbatasan, segala kondisi yang ada, terpaksa panitia PPGBK menyelenggarakan muktamar melalui secara hybrid supaya GBK juga nggak ketinggalan zaman, jadi mengikuti perkembangan teknologi. Alhamdulillah sudah berdasarkan registrasi terakhir sudah diikuti oleh 304 PC dan PW di seluruh Indonesia. Itu yang sudah terverifikasi secara sah menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebenarnya masih banyak lagi PW-PW dan PC-PC yang sudah membentuk struktur di daerah masing-masing, namun karena kewajiban atau penyelenggaraan muktamar harus segera dimulai, maka itu sementara kita tunda dulu, nanti kita lanjutkan setelah periode yang akan datang. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada PW dan PC di seluruh Indonesia atas segala keterbatasan ini, dan insya Allah mudah-mudahan muktamar ini tidak mengurangi semangat dan hikmat demi bangkitnya dan jayanya GBK ke depan, dan tentunya untuk Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 2024. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih banyak atas dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada Bapak Ketua Umum, kepada seluruh peserta muktamar. Sukses dan lancarnya terselenggara acara ini tidak lepas, tidak bisa juga hanya faktor kepanitiaan saja, tapi juga faktor kepesertaan adalah faktor penting, pendukung utama suksesnya acara ini. Untuk itu kami mohon dengan hormat dan sangat agar peserta mengikuti seluruh rangkaian acara muktamar dengan disiplin dan tetap, kata orang Jogja, santun dalam bertindak, tegas dalam bersikap. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama panitia dan atas nama seluruh penyelenggara baik SC maupun OC, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keadaan yang ada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita haturkan kepada Bapak Muhammad Tobahul Aftoni yang telah memberikan laporannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya pemutaran video sejarah perjalanan Gerakan Pemuda Ka'bah. Kita beri aplaus. Gerakan Pemuda Ka'bah atau disingkat GPK adalah organisasi sayap pemuda pertama dari Partai Persatuan Pembangunan. Didirikan pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1402 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1982 Masehi di Jakarta, yang kemudian dikukuhkan kembali melalui deklarasi pada tanggal 1 Muharram 1420 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 April 1999 Masehi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdirinya GPK ini bertujuan untuk mengarahkan segenap potensi sumber daya manusia generasi muda Islam bangsa Indonesia
untuk menjadi insan yang berilmu, cerdas, unggul, demokratis, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta termotivasi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional negara proklamasi 17 Agustus 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anggota GPK terdiri dari generasi muda Islam, putra dan putri warga negara Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, GPK terus-menerus melakukan revitalisasi dan konsolidasi guna merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah serta memantapkan akidah dan syariah Islamiyah dalam gerak dan langkahnya membangun demokrasi di Indonesia. Demikianlah kepingan demi kepingan, layar demi layar, slide demi slide terangkum dalam video bersejarah perjalanan Gerakan Pemuda Ka'bah. Allahu Akbar. Masuk ke acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ka'bah kepada Bapak Haji Andi Surya Wijaya Galib SHMH. Kami persilakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap jadi nggak semangat di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPK, P3, takbir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Tentunya pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua masih diberikan nikmat Islam kita, diberikan nikmat kita tentunya dalam keseharian kita, sehingga kita masih diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, kemudian bersilaturahmi. Insya Allah apa yang diperintahkan oleh beliau di kota Yogyakarta, insya Allah GPK dan P3 akan bangkit di seluruh Indonesia. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kita yang selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, tentunya beserta keluarganya beliau, sahabatnya beliau, juga insya Allah kepada kita umatnya sekalian. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sekaligus Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Bapak Haji Suharso Monoarfa. Kita doakan beliau selalu sehat, senantiasa sehat, dimudahkan segala urusannya dalam membesarkan partai, dan kita doakan beliau menjadi pemimpin bangsa dan negara kita pada pemilu 2024 insya Allah. Teman-teman GPK siap memenangkan beliau? Izin Pak Ketum. Kemudian yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ketua Majelis Syariah Bapak Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot. Juga kita doakan beliau senantiasa dilimpahkan rahmat kesehatan buat beliau, sehingga beliau sama-sama bersama kita mengantarkan partai ini jaya kembali pada pemilu 2024 insyaallah. Wabil khusus dari doa dan
takziah kepada kita semua. Terima kasih Pak Kiai bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Kemudian juga yang sama-sama kita banggakan, tokoh muda partai kita, sahabat diskusi saya juga, Gus Sekjen, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Gus Alwani Tomafi. Terima kasih Gus Sekjen bisa hadir, aplaus buat beliau, ini luar biasa. Beliau hampir tiap hari tidak berhenti bergerak, masuk kemana-mana, sehingga ini menginspirasi buat kita selaku kader GPK ikut semangat, karena beliau juga semangat menyemangati kita untuk membesarkan GPK dan memenangkan P3 ke depan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Mardiono, beliau juga adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, yang juga alhamdulillah tidak pernah absen kalau kegiatan GPK dari ujung ke ujung. Berapa kali kegiatan kita di tingkat nasional, alhamdulillah beliau kesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau. Kita berikan aplaus juga buat beliau yang sampai hari ini terus menginspirasi bagi kita semua. Juga para Bapak Ibu Wakil Ketua Umum hadir di sini, Ibu Ermalena, Ibu Hajar Malena juga salah satu tokoh perempuan hebat kita yang kita punya. Mudah-mudahan banyak tokoh-tokoh perempuan lain lagi yang akan lahir dari Gerakan Muda Ka'bah seperti beliau. Kemudian Gus Roma Hurmuzi, ini juga guru saya, usia lebih muda dari saya tapi banyak belajar saya dengan beliau, berdiskusi saat menjelang pemilu. Gus Romi, kita doakan sehat beliau, terus menjadi inspirasi. Gus Romi, tadi disebut nama Gus Romi, teman-teman GPK sangat euforia luar biasa, rindu dengan Gus Romi, dan alhamdulillah kita bisa bertemu dan silaturahmi di kota Yogyakarta, tempat kelahiran beliau. Juga hadir di sini sesepuh kita, tokoh kita, guru kita, Pak Kiai Haji Lukman Hasibuan, yang alhamdulillah juga dalam kondisi beliau kurang sehat, juga selalu saya lihat beberapa kali kegiatan kita hadir di tengah-tengah kita untuk menyemangati kita sebagai anak-anak muda di Gerakan Muda Ka'bah. Kita doakan juga beliau terus sehat, panjang umur, dan terus menginspirasi bagi kita semua. Juga teman-teman, di sini hadir, izin saya juga tadi lupa nyebut, ada Mas Koyum nih di tengah, di Ketua UKK kita. Juga Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi Abangda Sarel Gamas, juga beserta Adinda Andika Munarfa yang terus mengawal, terus memicu, terus menyemangati kita sehingga hari ini GPK terus eksis dan besar di seluruh Indonesia. Kita aplaus buat beliau berdua, tentunya beserta teman-teman senior MPO lainnya. Pak Bendum, nah ini juga perlu disebut nih. Kalau nggak disebut tadi kata Tony ini nggak lancar ya Tony. Kurang lancar ini gerak kegiatan kita kalau nggak disebut Bendum. Tentu beserta ibu tadi, ibunya putus nyonyanya, sekarang pengurus, kita culik dulu jadi pengurus di PPGPK untuk memperkuat posisi Gerakan Muda Ka'bah. Juga Kang Ep, ini juga sama, beliau adalah yang terus menjadi inspirasi juga untuk kita. Beliau adalah CEO Polmark yang insya Allah juga akan menghantarkan kita semua untuk menang bersama, yang menjadi tagline kita, untuk sama-sama kemudian kita membesarkan partai ini. Insya Allah juga di tangan dingin beliau, insya Allah partai ini akan besar juga, tentunya dengan semangat teman-teman kader GPK yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman pimpinan pusat, mohon maaf tadi pimpinan Badan Otonom, Mas Awi, ini Ketua Umum GMPI, sahabat seperjuangan saya, plus juga beliau dengan beserta jajaran, selaku beliau sekaligus Sekretaris Fraksi P3 di DPR RI. Kemudian teman-teman Angkatan Muda Ka'bah, tadi saya lihat juga rame-rame datang ke sini memberikan semangat untuk kita. Terima kasih, salam hormat kepada teman-teman AMK, PNAMK dan PAMK seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman pimpinan pusat Gerakan Muda Ka'bah, juga pimpinan Ketua dan Sekretaris OC, Panitia Muktamar 2, yang alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Mas Tony. Terima kasih atas kemudian
kerja kerasnya sehingga muktamar Gerakan Pemuda Ka'bah yang kedua insya Allah akan sukses sampai akhirnya besok. Mudah-mudahan ini juga menjadi keberkahan tersendiri bagi teman-teman panitia dan teman-teman PPGPK. Kemudian teman-teman pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ka'bah yang hadir dari seluruh Indonesia. Sebenarnya kita di awal kepemimpinan saya kemarin melanjutkan Bang Syahrial, izin Pak Ketua Umum, kita sudah terbentuk 34 provinsi pada saat Rakernas pertama kami di Bogor. Namun dalam kemudian perjalanannya ada yang kurang aktif sehingga terverifikasi hadir terakhir ada yang masih eksis yang kemudian nanti harus kita perkuat lagi pasca muktamar ini. Hadir 24 yang existing menjadi peserta muktamar kedua Gerakan Pemuda Ka'bah beserta hampir, kalau di Rakernas pertama hitungan saya ada 400 PC, tapi terverifikasi di kami terakhir dengan kepanitiaan ada 340 lebih pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ka'bah di seluruh Indonesia yang sudah kami bentuk. Dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan konsolidasi organisasi, baik itu bentuknya muswil, kemudian muscap, bahkan ada beberapa cabang ingin saya sampaikan Pak Ketua Umum, ini sudah terbentuk sampai ke tingkat PAC dan ranting. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi nilai tambah kita, menjadi power kita untuk membesarkan partai pada pemilu 2024. Kemudian juga para tamu undangan lainnya, mohon maaf tidak mengurangi rasa tawaduk saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mungkin akan membaca flashback sedikit apa yang menjadi pengantar saya 2 tahun lebih, kurang dari 2 tahun lebih melanjutkan estafet kepemimpinan Bang Syahrial Agamas yang beliau alhamdulillah masih sehat hadir di sini. Dan ini salah satu yang saya rangkum kegiatan-kegiatannya dan ini mohon izin saya bacakan. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur serta kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua untuk hadir dalam acara bukan Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah. Hari ini adalah tonggak sejarah baru bagi kita semua. Karena sejak pelaksanaan Muktamar 1 pada tanggal 2 Februari 2016 selama kurang lebih 15 tahun PPGPK alhamdulillah baru bisa melaksanakan Muktamar kedua pada hari ini. Kemudian dalam kesempatan ini saya ingin sedikit flashback tentang sejarah perjalanan GPK bahwa pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1982 di Jakarta, Dr. Haji Jailani Nahru SH dan kemudian kawan-kawan kemudian mendeklarasikan berdirinya sebuah organisasi Gerakan Pemuda Ka'bah sebagai buah dari perjuangan yang gigih dari para eksponen generasi muda Islam yang kemudian bergabung di P3 dengan tujuan merekatkan hubungan ukhuwah Islamiyah serta memantapkan akidah dan syariah dalam gerak dan langkahnya membangun demokrasi di Indonesia. GPK sejak kelahirannya berkomitmen untuk terus membina dan kemudian menggerakkan generasi muda Islam Indonesia agar kemudian menjadi insan yang beriman, bertakwa, kemudian berilmu, cerdas, unggul, serta demokratis demi terwujudnya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Gerakan Pemuda Ka'bah pada awal kelahirannya dikomandoi oleh seorang dokter, yaitu mungkin banyak yang belum tahu, ini saya cerita sedikit flashback kenapa kita berada di GPK, yaitu almarhum Dr. Muiz dan sekjennya saat itu adalah almarhum Muhammad Buang bersama almarhum Amir Biki, kemudian Haji Roma Irama juga beliau pernah berada di GPK, almarhum Husni Tamrin, almarhum Ubedillah Murad, dan almarhum Tamam Ahdah yang baru beberapa saat kemarin beliau meninggalkan kita semua. Kita doakan agar seluruh pendiri dan founding father Gerakan Pemuda Ka'bah insya Allah diterima iman Islamnya di lapangan kuburnya dan terus kita bisa melanjutkan perjuangan beliau di Gerakan Pemuda Ka'bah. Kemudian pada saat kelahirannya merupakan kumpulan kader-kader P3 yang mempunyai militansi
dan keberanian dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1984, tepatnya 2 tahun setelah GPK berdiri, ini saya juga ingin sampaikan, ada peristiwa berdarah saat itu di Tanjung Priuk dan terjadi pengeboman gedung BCA. Kemudian dalam dua peristiwa tersebut ada nama-nama kader GPK yang terlibat. Dalam peristiwa Tanjung Priuk, almarhum Amir Biki adalah tokoh kuncinya. Dan dalam peristiwa pengeboman gedung BCA, pelakunya adalah almarhum Edi Romli dan Saleh Rahmat. Tentu dengan dua peristiwa itu, kemudian organisasi GPK ada dua di posisi tertekan pada saat rezim kekuasaan Orde Baru. Dan sejak adanya peristiwa itu, kemudian GPK bergerak di bawah tanah selama kurang lebih hampir 16 tahun. Kemudian setelah suasana politik dan kebebasan berserikat mulai terbuka kembali pada tahun 98 yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian pada tanggal 1 Muharram 1402 Hijriah, 20 Hijriah, bertepat dengan tanggal 17 April tahun 99, GPK kemudian dideklarasikan kembali oleh legenda GPK, yaitu abangda kita yang masih sehat ini, Bang Syariel Agamas dan kawan-kawan. Bersama sekjennya saat itu juga tokoh kita di partai, Bang Emron Pangkapi. Ini menjadi sejarah yang mungkin saya harus sampaikan juga menjadi pengayaan buat kita kader-kader GPK. Kemudian generasi emas kedua ini, alhamdulillah beliau-beliau masih ada tengah-tengah kita saat ini. Kita doakan beliau terus sehat, kemudian terus diberikan umur panjang supaya terus bisa menginspirasi untuk kita semua. Kita berikan aplaus kemudian buat beliau-beliau yang masih alhamdulillah masih terus ada di tengah-tengah kita. Ketua Umum, Gus Sekjen dan seluruh kader GPK yang membanggakan. Sejak dideklarasikan kembali pada tahun 99, baru pada bulan Februari 2006 GPK berhasil melaksanakan muktamar yang pertama. Kemudian dalam dinamika politik yang cukup panas, muktamar 1 berhasil memilih almarhum Kang Safrudin sebagai Ketua Umum pertama produk muktamar GPK. Beliau adalah Ketua GPK berasal dari Ketua PW GPK Banten saat itu, yang terpilih secara aklamasi di Muktamar Gerah Muda Ka'bah pada tahun 2006. Kemudian almarhum hanya memimpin selama 2 tahun, lalu beliau mundurkan diri karena beliau kondisi sakit, dan kemudian dalam sebuah rapat pleno di Jalan Jamrut, kantor kami, saat itu markas kami, dipegang kembali oleh beliau abangda kita Bang Syariel Agamas sampai di tahun 2020 kemarin. Kemudian sejak 6 Februari 2020 kondisi kesehatan dan kesibukan beliau Bang Syariel Agamas dengan mengurus pondok pesantren beliau, kemudian beliau mengundurkan diri dan jabatan Ketua Umum serta Komando Pembinaan PPGPK diberikan kepada saya untuk saya lanjutkan saat itu. Dan kemudian bersama Sekjen Profesor Dr. Aman Remi, mana Pak Sekjen saya ini? Tadi saya lupa sebut. Ini Pak Sekjen saya, teman saya berjuang yang semangatnya luar biasa. Dan dikukuhkan kami kemudian dalam forum Rakernas pertama setelah kami memimpin melanjutkan perjuangan ini, estafet dari Bang Syariel pada bulan Agustus tahun 2020. Ini juga ingin saya sampaikan supaya teman-teman PW GPK dan PC juga memahami dan mengetahui proses sejarah yang sampai hari ini saya berdiri di sini sebagai Ketua Umum. Kemudian dalam kurun waktu 1 tahun dan 10 bulan saya bersama teman-teman pengurus PPGPK lainnya bahu-membahu melakukan konsolidasi organisasi, kemudian melakukan pembenahan ke dalam dengan membentuk dan membangkitkan kembali struktur yang sudah hampir kami lihat kemarin mati suri. Dan kemudian sampai sekarang alhamdulillah kami sudah membentuk seperti yang saya sampaikan tadi di Rakernas pertama, sebenarnya kita sudah membentuk 34 provinsi Pak Ketua Umum, dan ada hampir kemarin 400 cabang saat Rakernas kami, dan kurun waktu setahun setelah saya melakukan konsolidasi ke daerah bersama teman-teman GPK yang lain. Dan kemudian dalam perjalanannya sampai hari ini kita verifikasi ulang, ada sebagian yang kurang aktif Pak Kiai juga, sehingga ini perlu nanti PR besar teman-teman hasil muktamar nanti yang terbentuk harus melanjutkan ini untuk berkonsolidasi membantu partai untuk menangkan partai pada tahun 2024 nanti. Dan kemudian juga telah terbentuk ratusan, bahkan kami hitung kemarin hampir ribuan PAC dan ranting yang dibentuk oleh teman-teman PC GPK, PW, PC sampai ke tingkat PAC dan ranting yang sudah kami bentuk sampai ke tingkat bawah. Kemudian Pak Ketua Umum dan Gus Sekjen dan hadirin sekalian, kemudian dari hasil evaluasi tersebut selama 1 tahun 10 bulan,
memimpin organisasi ini sebesar GPK, tentunya banyak hal yang harus kita perbaiki bersama ke depan. Poin satu mungkin saya ingin sampaikan, sebagai organisasi saya partai, Gerakan Pemuda Ka'bah harus kita sepakat di Rakernas 1 kemarin menjadi laboratorium kader partai. Dan itu terbukti bahwa di proses konsolidasi partai, mulai tingkat muswil kemarin sampai ke musyawarah cabang hari ini, alhamdulillah banyak kader-kader terbaik Gerakan Pemuda Ka'bah kemudian menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan partai di tingkatannya masing-masing. Ini bukti bahwa alhamdulillah kurun waktu 2 tahun belum berhasil semuanya, tapi alhamdulillah sudah cukup ada bukti bahwa kita sebagai laboratorium kader partai sudah sedikit berhasil untuk kemudian menjadi estafet kepemimpinan, melanjutkan estafet kepemimpinan partai di tingkatannya masing-masing. Dan ini harus kita terus perkuat teman-teman, sehingga apa yang nanti kita sudah sepakati menjadi laboratorium kader partai, bahwa insya Allah partai ini akan lahir pemimpin-pemimpin besar yang kita harapkan berasal dari Gerakan Pemuda Ka'bah ke depan. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, Bapak Ketua Umum, Bu Sekjen, dalam proses percepatan regenerasi di internal organisasi GPK, kader-kader kami tentunya mempunyai target agar mereka juga nanti diberi kesempatan pada proses pencalekan, supaya mereka juga sudah kami memberikan instruksi dengan tegas supaya seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ka'bah di seluruh tingkatan wajib hukumnya menjadi calon legislatif dan harus menang menjadi anggota DPRD di tingkat masing-masing. Ini juga akan kita rumuskan bersama mungkin nanti di muktamar kedua ini. Kemudian Gerakan Pemuda Ka'bah harus senantiasa seiring dan sejalan, wajib seiring dan sejalan dengan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan di semua tingkatan sebagai saya partai. Dan GPK wajib hukumnya ikut memenangkan P3 pada pemilu tahun 2024. Kemudian kader-kader terbaik GPK juga wajib, tadi saya sampaikan, saya utarakan wajib hukumnya juga mereka harus menjadi caleg, baik itu tingkat DPR RI, provinsi maupun kota dan kabupaten di semua tingkatan. Kemudian mesin organisasi di semua tingkatan harus kita panaskan tentunya. Kita akan rumuskan tadi, saya sampaikan akan kita rumuskan lagi kemudian nanti di muktamar kedua ini bagaimana kemudian track organisasi ini kembali kepada realnya supaya mereka betul-betul nanti punya nilai tambah, punya nilai juang. Dan kami kemarin sudah menghitung-hitung Pak Ketua Umum dengan teman-teman PPGPK sampai ke tingkat bawah. Insya Allah kalau ini bisa dirumuskan bersama, tentu berkat dukungan dan doa dari Pak Ketua Umum, insya Allah Gerakan Pemuda Ka'bah akan menyumbangkan suara sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang hitung dari tingkat teman-teman di provinsi kemarin, minimal 6 juta akan kita sumbangkan suara ini untuk Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 2024. Dan ini bukan mustahil ketika kemudian kita sama-sama bisa merumuskan ini, bergerak bersama dan menang bersama untuk mencapai tujuan kita sebagai sebuah partai. Kemudian sebelum saya akhiri sambutan ini, mohon berkenan Pak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Suarso Monoarfa, berkenan ikut memberikan arahan, tentunya sekaligus membuka secara resmi forum muktamar kedua Gerakan Pemuda Ka'bah. Dan dalam sambutan ini saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan arahan kepada saya selaku Ketua Umum. Dan saya mohon maaf kira-kira apabila dalam memimpin selama hampir kurun waktu 2 tahun melanjutkan estafet kepemimpinan dari Bang Syahrial, pasti banyak yang kurang, pasti banyak yang tidak berkenan. Tentu kekurangan hanya milik saya, milik manusia sebagai manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan terakhir, saya ingin tegaskan kepada teman-teman, saya ini adalah kader partai yang berasal dari bawah, berjuang dari bawah. Saya menjadi Ketua Umum, tidak ujuk-ujuk berdiri di sini. Jauh hari sebelumnya, hampir 20 tahun yang lalu, saya juga pernah menjadi pimpinan cabang GPK di Gerakan Pemuda Ka'bah di Kota Bogor. Kemudian menjadi sekretaris DPC saat itu, jadi ketua DPC, pernah juga menjadi anggota DPRD di Kota Bogor 2 periode. Kemudian terakhir ditugaskan partai menjadi calon legislatif di Dapil Jabar 3. Alhamdulillah belum sukses, tapi insya Allah saya tetap semangat Pak Ketua Umum, mohon arahan. Saya ikut perintah, kira-kira di mana saya akan diperintahkan setelah muktamar ini selesai dengan baik. Mohon petunjuk
dan insya Allah saya akan terus mengawal gerakan Budak Ka'bah, akan berkontribusi besar untuk membesarkan partai ini ke depan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Syukur dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Andi Surya Wijaya Golib SHMH yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya ialah sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Suharso Manoarfa, disilakan. Kenapa itu? Kenapa? Ada apa itu? Ada apa? Tawain sama Gus Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum saya teruskan, saya mau sini sayangnya nggak ada mic sih ya. Sini ada mic di situ. Karena ini pemuda dan pasti pemuda ini kangen sama yang muda. Saya mau undang Gus Romi. Gus Romi adalah ketua umum yang tempo hari saya dukung di 2014 ke 2016 dan kemudian ketua umum 2016 ke 2019. Sudah lama kita nggak dengar. Boleh kan kita dengar Gus? Monggo Gus. Di sini Gus. Ketua umum di sini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. GBK. GBK. P3. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, Bapak Dr. Haji Suharso Monoarfa, atas seizin beliau, para pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai, Majelis Syariah, pengurus harian, dan seluruh pimpinan GPK yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan undangan, khususnya dari Bang Syahrial Agamas, yang secara tidak sengaja bertemu pada beberapa hari yang lalu dalam rangka memenuhi pertemuan dan kewajiban menghadiri undanganlah. Maka pada hari ini saya
memerlukan waktu untuk hadir dari Jakarta kemari dan atas nama kecintaan kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ka'bah yang akan dan terus menjadi basis dan pertahanan Partai Persatuan Pembangunan sampai kita bisa kembali besar pada tahun 2024 yang akan datang. Partai, saya tidak panjang-panjang, hari ini pada ambang persoalan yang paling serius di 2024 nantinya, karena kita pada pemilu 2019 pada urutan yang paling bawah. Adalah pada saat itu saya dikerjai secara politik, sehingga dalam 1 bulan saja menjelang pemilu, 30 hari, dibuat skenario sedemikian rupa, sehingga partai ini dihajar secara politik dengan framing yang luar biasa dan mengakibatkan partai kita terpuruk. Saya kira ini adalah skenario-skenario dari orang-orang yang tidak ingin melihat panji-panji Islam tegak di Indonesia dan mendapatkan kemenangan pada saat itu. Bertahun-tahun kita menyelesaikan persoalan konflik yang saat itu sejak tahun 2004 dan 2016 kita melaksanakan muktamar konsolidasi yang baru sebentar. Tiap hari seluruh Dewan Pimpinan Pusat Partai keliling masuk ke pelosok-pelosok, tetapi ada orang-orang yang hasut hatinya dan tidak mau melihat partai ini besar. Republik ini sudah lebih dari 60 tahun merdeka dan sedikit kesempatan diberikan kepada kader-kader dari partai-partai berbasis Islam untuk memimpinnya. Karena itu saya menyatakan dan memastikan bahwa 2019 adalah sebuah konspirasi untuk melumpuhkan partai kita yang dilakukan hanya 30 hari sebelum pemilu. Tidak ada satupun partai politik di Republik ini yang akan kuat. Dan itulah yang dilakukan. Karena itu saudara-saudara sekalian, waktu kita 2,5 tahun ke depan. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Soeharto Mono Arfa, saudara-saudara sekalian bisa kembali bangkit. Buktikan bahwa partai ini besar, bahwa partai ini pernah besar, dan partai ini akan besar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup? Sanggup? Takbir! Takbir! Tidak ada alasan saudara-saudara sekalian untuk mundur. Tidak ada alasan sama sekali partai ini untuk tidak mendapatkan dukungan dari seluruh mayoritas masyarakat Muslim Indonesia. Tetapi itu hanya bisa dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dibutuhkan seluruh lengan baju kita sing-singkan agar partai ini kembali besar. Saya yakin kita bisa, kita pasti bisa, dan kita akan bisa biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap seluruh unsur, komponen, aktivis, pengurus Gerakan Pemuda Ka'bah dimanapun di seluruh pelosok Indonesia yang mengikuti muktamar ini, baik secara langsung maupun secara daring, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sepanjang kita menolong agama Allah, kita niatkan berpartai ini untuk beribadah. Kita niatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada hidup kita, salat kita, ibadah kita, mati kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan li'ilahi kalimatillah, insyaallah Partai Persatuan Pembangunan tahun 2024 yang akan datang akan membalas apa yang dibuat oleh orang-orang yang hasut pada tahun 2019 kemarin dengan kembali naik, dan buktikan partai ini besar dan akan besar dan pasti insyaallah akan besar. Sanggup? Sanggup? Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu baru ketua umum. Itu pidatonya ketua umum. Tapi sebelum saya teruskan, saya juga mau panggil Panglima itu. Panglima sini. Supaya nanti bagian saya paling sedikit sekali. Mau diapain nih Panglima? Silakan. Mewakili saya saja. Oh gitu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang hadir bersama-sama kita GPK di Muktamar kedua ini. Terima kasih sudah mau hadir, Bapak. Tadi itu biasa, Pak, begitu. Jadi di GPK tuh begitu normal. Itu normal, berdiri-berdiri gitu normal. Itu udah biasa, jangan khawatir. Saya juga betapa bangganya hadir bersama kita Mas Romi, kakak ideologi saya yang selama ini kita kangen banget Mas Romi. Terima kasih mau hadir. Om Sarial Agamas, Om Mardiono, Tante Ermalena, Gus Sekjen, Pak Kiai, terima kasih banyak mau hadir. Ini kita lengkap sekali loh ini. Di Muktamar kedua GPK, alhamdulillah semuanya hadir. Ada Bro Bendum, ada Ayahanda Lukman Hasibuan, terima kasih banyak mau hadir bersama-sama kita. Jadi saya laporkan Bapak, GPK ya begini ini. Ini belum apa-apa, yang hadir cuman sebagian. Ini hanya sebagian kecil dari GPK yang hadir bersama kita. Di seluruh Republik Indonesia itu banyak sekali. Pesannya yang jelas gini, GPK itu harus jadi anak yang bisa mengkoreksi orang tuanya. Dengan cara kita sendiri. Ini mengutip sahabat saya Mas Kosin, saya belajarnya dari dia itu. Dia ngomong bahwa GPK harus jadi anak yang punya caranya sendiri tapi tetap soleh. Tetap soleh. Jadi kita memang GPK gayanya kayak gitu Pak. Dan saya cuma mau ngingetin ke teman-teman yang ada di sini, tugas saya sebagai Panglima Laskar GPK dari dulu adalah memastikan tidak ada bibit konflik sekecil apapun. Setuju ya? Jadi kalau ada saya di ruangan kayak tadi, saya nggak mau dengar sebenarnya. Karena kalau mau ada konflik kita selesaiin di tempat lain, bukan di muktamar kita. Ini muktamar yang kita tunggu-tunggu. Bener nggak? Nggak ada lagi kayak gitu. Oke. Nah yang jelas Pak, ini saya serahkan teman-teman GPK di bawah pimpinan Bang Andi Suryawijaya. Kita semua udah siap untuk bela P3 di 2024 mulai dari hari ini. Dan insya Allah dengan bimbingan Bapak Ketua Umum, dengan bimbingan senior-senior yang ada di sini, yang diomongin tadi sama Bang Andi 6 juta kayaknya kecil Pak. Kecil. Nggak ada bapaknya. Bisa ya teman-teman ya? Takbir! Iya silakan Pak Ketum. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ikrahim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Pak Sahrial Agamas, nggak apa-apa harus ke sini. Sehat ini, gayanya aja, lihat. Gaya aja dia ini, gaya supaya nggak mau kesini. Ayo dong, bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Hidup GPK! Alhamdulillah. Suara. Udah. Terus. Ngomonglah, kasih pesan. Kasih pesan. Kasih pesan. Kasih pesan saya. Alhamdulillah. Ini Pak Ketua Umum P3 nyuruh saya bilang terus, suara saya udah habis sebenarnya. Dari pagi tidur jam 4 subuh. Jadi kepada teman-teman yang saya hormatin, Ketua DPW dan DPC Indonesia yang saya hormati. Termasuk sini ada Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Bapak Mardiono. Ibu Ermalena sebagai Waketum, Ketua KMPI Pawi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Umum Romi Hormuji, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Suaranya mulai habis bos. Gak bisa. Ya. Kepada yang terhormat wilayah-wilayah, saya minta dengan hormat. Inilah Muktamar Gerakan Pemuda Ka'bah yang kedua. Saya minta kepada ketua-ketua wilayah dan DPC
supaya solid dalam muktamar ini dan lurus dan jalannya. Tidak ada satupun yang kubu-kubuan dan saya tidak ada intervensi segala macam kepada wilayah-wilayah se-Indonesia. Jadi saya minta tolong muktamar GPK ini seluruh seadil-adilnya. Malu sama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kita kalau ada ricuh di dalam muktamar kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan punya tamu di sini. Mana itu ketua AMK-nya, mana ketua AMK? Wah, melarikan diri dia tahu udah mau disuruh. Ketua AMK. Tapi sekarang saya mau dengar suara perempuan. Nadia, sini Nadia. Mewakili GPK perempuan. Kalau Nadia ini kan mewakili, nggak tahu mewakili siapa. Mewakili siapa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setengah dari sini belum kenal, perkenalkan saya, nama saya Nadia Hasna Umaira. Sekarang di Wasekjen dipilih di GPK dan saya mungkin mewakili kader perempuan GPK. Para Serikandi GPK yang ternyata di sini hanya beberapa orang saja. Gitu. Maka siapapun izinkan saya menitipkan pesan, siapapun ketua umumnya, tolong setidaknya 30% perempuan ada di dalam ruangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian saya sudah selesai sebenarnya. Iftitahnya tadi sudah diambil oleh Ketua Umum, Gus Romi. Saya itu Ketua Umum sampai tahun berapa ya? Rasanya saya ingin cepat turun, karena sudah ada Ketua Umum yang baru itu. Saya ini cuma Ketua Umum ad interim aja ini. Ketua Umum yang supaya yang lain nggak ganggu-ganggu gitu aja. Dijagain sama GPK tadi ini. Saya mau langsung saja. Pertama, ini adalah muktamar yang kedua. Kalau kita lihat dan mendengarkan tadi sejarahnya yang luar biasa. Dan muktamar pertama itu pada tahun 2006. Dan ketua penyelenggara muktamar pada waktu itu adalah beliau. Silakan berdiri. Pak Lukman Hakim Hasan. Ya. Luar biasa dan seakan-akan sejarah itu masih berhenti di ruangan ini. Dan sejarah itu harusnya kan bersambung. Dari tahun 2006 dan kemudian muktamar ini pada tahun 2021. Kalendernya ini kalender yang tentu penuh dengan pemaafan, katakan begitu. Kalender regulernya itu pasti penuh dengan segala sesuatu sehingga muktamarnya itu tertunda terus. Kita ingin mengembalikan itu dengan baik. Apalagi namanya Gerakan Pemuda Ka'bah. Kalau GPK tidak bisa kembali lagi, itu artinya orang tuanya itu salah. DPP-nya salah. Kenapa? Karena GPK itu benar-benar dilahirkan oleh DPP di masa itu.
Yes, sir. Sebelum ada banom-banom yang lain, sebelum ada organisasi sayap yang lain, yang pertama yang dibentuk adalah Gerakan Pemuda Ka'bah oleh para pejuang-pejuang partai di masanya. Jadi luar biasa sekali sebenarnya sejarah GPK ini. Karena itu saya heran kenapa Gus Awi tidak mau jadi ketua umum GPK, tetapi maunya ketua umum GMPI. Kita dengar alasannya, sini. Lembut tapi asalnya dari Madura. Karena beliau buka masker, saya harus buka masker gitu. Karena COVID udah nggak ada tuh. Ya kalau bantuan COVID-nya masih ada gitu. Itu di dapil saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan beliau, ya karena perintahnya ke Ketum GMPI. Jadi beliau memang memetakan potensi kadernya gitu kan. Jadi yang pas GPK siapa, GMPI siapa, AMK siapa. Tapi kita semua banom-banom memiliki tugas yang sama. Sebagai pasukan dari P3 khususnya untuk merekrut pemilih-pemilih dari kalangan anak-anak muda. Jangan kebalik nanti, begitu kan Pak Ketum? Ya, siap. Jangan sampai GMPI ataupun banom-banom namanya muda tapi rasa tua gitu. Saya kira begitu Tom. Oh gitu. Cukup ya. Masih GMPI. Ya. Mungkin karena seragamnya lebih bagus GMPI makanya dia pilih. Udah. Nggak ada pesan-pesan buat teman-teman. Ya, buat teman-teman GPK saya kira tetap jaga kekompakan bahwa forum muktamar ini adalah forum menyelesaikan semua tahapan di GPK. Kalaupun ada persoalan-persoalan internal, kami menyarankan yaitu diselesaikan di forum muktamar ini. Artinya cara membaca muktamar itu dalam kerangka islah. Jangan dibalik gitu. Jangan dibalik, justru di muktamar nanti saling berbeda pandangan terus meruncing. Tadi kalau ada sedikit riak-riak ya biasa tuh gitu. Namanya organisasi pemuda. Terima kasih tuh. Jadi tetap nggak ada jawabannya. Kenapa nggak mau jadi ketua GPK? Nggak aci jawabannya. Jawabannya kurang pas. Tapi pertanyaannya kenapa Jogja? Kenapa ketika saya diminta untuk mau nggak membuka muktamar GPK? Diusulkan di Jakarta, diusulkan di mana lagi? Di Banten. Di Banten tuh karena mau hitung yang gampang aja. Karena ada Pak Mardiono. Mau yang gampang-gampang aja. Ya, terus ada lagi usulan, oh di tempatnya Kiai Mustafa. Juga mau gampang-gampangnya aja. Saya bilang tidak. Bagusnya itu ada yang punya jawaban yang memuaskan buat saya waktu itu. Dan saya katakan, kalau mau bikin acara GPK, salah satu tempat yang paling bagus dan menjadi ikon GPK di seluruh Indonesia, itu tempatnya di Yogyakarta. Jadi Yogyakarta itu sangat ikonik untuk GPK di seluruh Indonesia. Segala macamnya ada di sini. Sak tawuran-tawurannya. Sak berani-beraninya. Kampanye besar-besaran luar biasa di Yogyakarta. Suaranya nggak ada.
Banyak sekali di mana-mana saya datang pada waktu itu, masuk di gang, kamar GPK begini. Dilalah. Begitu nyoblos, orang-orang GPK itu malah ngancem. Awas kalau milih enggak partai ini gitu. Bukan milih P3. Pokoknya pilih partai. Dia sudah lupa P3-nya. Jadi itu yang saya katakan. Luar biasanya itu Jogja. GPK bisa mengarahkan para pemilih itu memilih siapa. Termasuk memilih partai-partai pada pemilu. Karena itu, kalau P3 mau bangkit, maka yang harus disetrum itu GPK di Yogyakarta. Kalau sampai kampanyenya hebat, di mana-mana GPK-nya sampai masuk di kampung-kampung, tapi suaranya tidak ada, maka harus diapain? Disetrum, digantung, apa lagi hukumannya? Saya itu kan kampanye 2019 itu saya ngeliat di sini. Wah, keliling, benderanya luar biasa, senang sekali, hebat sekali. Tapi ya suaranya hebat juga, nggak ada. Gitu. Jadi sekali lagi, partai mau bangkit dan simbolisasi dengan GPK sebagai ujung tombak itu direbut di Jogja. Setuju? Sanggup? Nah, suara saya juga udah mau habis ya. Jadi itu yang saya harapkan kenapa saya memilih Yogyakarta. Ketika saya bicara juga dengan DPW pada waktu itu, DPC yang dikumpulkan pada saat itu, yang teriak semua anak-anak GPK. Semuanya GPK. Jadi sekali lagi saya ingin mengembalikan semangat yang luar biasa seperti di luar tadi itu. Yang menjadi milik khas Yogyakarta. Kalau biasanya cuma rebutan kui, ngerti kan rebutannya itu? Rebutan ya ruang-ruang di publik itu. Ya kan? Itu wilayah saya, tidak boleh masuk sini, wilayah dia, wilayah gitu. Maka yang akan datang, wilayah yang direbut itu adalah suara. Apa yang direbut? Suara. Apa yang direbut? Suara. Kok suara? Ya, jadi saya nggak mau itu perebutannya rame, berantemnya rame, suaranya rono. Hilang di telan masa. Hilang di telan masa oleh masanya sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya minta muktamar itu di Yogyakarta. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa mesti di Yogyakarta? Itu salah satu dan saya kira alasan yang paling kuat mengapa Yogyakarta harus dipilih untuk mengembalikan semangat juang P3, semangat partai kita untuk merebut kembali suara itu di sini. Dulu kita bisa mengirim anggota DPR kita. Dulu kita luar biasa hanya bersaing dengan salah satu partai yang lain sampai dengan tahun menjelang 98-99. Di 2004 mulai hilang dia. 2009 tapi ramenya tetap. Ramenya malah luar biasa. Nah, ini membutuhkan kecerdasan. Membutuhkan kerja yang rasional, kerja yang operasional. Karena itu kenapa ada Kang EF. Jadi kehadiran Kang EF di partai
adalah akan mendampingi kita semua. Sebenarnya pada tahun 2019 Gus Romi itu sudah membuat Yogyakarta itu sebagai basis perlawanan untuk cyber army. Dan cyber army itu diletakkan di Yogyakarta, ya Gus ya. Itu luar biasa dan ditempatkan seperti itu. Girohnya luar biasa. Jadi saya ingin juga mengembalikan situasi itu. Di mana Yogyakarta bisa menjadi salah satu tumpuan suara P3 yang akan datang. Jadi ukurannya mudah. Kalau P3 suaranya naik, itu artinya Yogyakarta harus naik. Kalau di Yogyakarta itu suara kita tidak dapat, insya Allah suara kita ya tetap begitu-begitu aja. Karena simbolisasi itu ada di Yogyakarta, terutama gerakan pemuda Ka'bahnya. Maka saya setuju tadi yang disampaikan oleh Panglima, gitu. Yang untuk memastikan jangan sampai ada konflik sekecil apapun. Gus Romi sudah membawa kita konflik yang begitu hebat dari 2014 terus cetak cuduk gitu. 2016 kita sudah bagus. Deng, dijebol. Dinding kita dijebol orang lain. Dan jangan sampai ada lagi konflik sekecil apapun. Dan kita mulai dari gerakan pemuda Ka'bah. Sanggup? Karena itu muktamar ini seperti kata ketua MPO, masih ketua umum atau MPO? Sudah tidak lagi ya? Ampun. Oh itu karena dengkul jadi nggak mau jadi ketua umum lagi. Beliau sama seangkatan sama saya di DPR RI. Ya Pak Syarial ya. Yang ngurusin Garuda dulu. Jadi kalau Garudanya jatuh sekarang, pertanggungjawabannya di Pak Syarial Agamas. Ya, jadi, nah, tadi sudah diceritakan oleh Ketua Umum yang melanjutkan dari Pak Syarial Agamas, Andi Surya. Nah, saya mau langsung aja boleh nggak ya? Terbuka-bukaan gitu boleh kan? Kan zamannya transparan. Nah, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu yang dikutip oleh Arnold Toynbee, tetapi sesungguhnya itu milik Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ketua umum pelanjut ini boleh ya saya kembalikan ke DPP untuk serius di sana, untuk ngurusin dapilnya. Mau jadi caleg kan? Mau menang kan? Ya. Jadi biar serius sehingga GPK ini diurus sama orang yang tidak mau jadi caleg. Ya, tapi bisa memiliki merepresentasikan, punya hubungan yang baik dengan kelompok-kelompok lain, terutama termasuk garis-garis keras. Ya. Proven, terbukti, masih muda, dan ini bukan penunjukan, permintaan. Dan penunjukan bukan permintaan, kalau bisa bisa diterima oleh muktamar. Supaya kita tidak mengikuti jalannya muktamar NU. Iya kan? Ya Kiai? Minta maaf Kiai. Muktamar NU ada 2 jagoan, sehingga dimundurkan, nggak jadi. Akhirnya kembali ke jadwal awal. Ya, setelah konsolidasi. Saya ingin muktamar ini tenang.
seperti tenangnya muktamar Partai Persatuan Pembangunan. Coba Farhan berdiri, mana sih namanya Farhan? Muktamar selesai nggak ini? Aman nggak ini? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan berkenan menuju podium berikutnya untuk membuka acara secara resmi Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah didampingi oleh Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Gus Arwani Tomafi dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah Bapak Andi Surya. Disilakan. Mohon Bapak Ketua Umum bersiap untuk meletakkan telapak tangan ke layar yang sudah disediakan. Kita hitung bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disaksikan oleh seluruh hadirin di Ohana Ballroom. Dengan ini, Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah resmi dibuka. Kita berikan aplaus. Mohon berkenan Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah untuk kembali ke tempat semula. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Mustafa Akil Siroj. Kepadanya kami persilakan. Namun, sebelum memimpin doa, dimohon kepada Bapak Haji Andi Surya untuk menyematkan jaket kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siroj. Mohon perkenannya untuk naik di panggung Bapak. Baik, mohon perkenannya untuk foto bersama. Ya, kepada Bapak Andi Surya disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Al-Quroma 1-2 menit saya pengen kesirian pengen ngomong, Pak. Tuh kalau niku iri ingkang saya napa iri kamu itu saya betul-betul. Al-Mukarram Bapak Suharso Monarfa hafizahullah. Ibu saya yang tegas, disiplin, ini ana wong rokok ngamuk-ngamuk.
Ibu Irmalina. Yang saya hormati Ayanda Pak Mardiono, Al-Mukarrom, Ariel, Gus, selamat datang dan jangan keluar-keluar lagi Gus. Jangan mingselp lagi. Niku derek kula Kiai yang saya hormati, Kiai Lukman, luar biasa. Beliau sering kali nelpon saya dan ya luar biasa mendoakan, mensupport. Terima kasih. Gus Arfani yang saya hormatkan, Mas Eeb, pemberi jalan yang luar biasa, dan semua pengurus anggota GPK Minaz Sama Ilal Ard, dari pusat sampai rantai maksud saya gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai perang Badar dan terbunuhnya Abu Jahal dan yang lain, maka nafsu marah orang Mekah hanya satu, Muhammad harus mati. Maka terjadilah perang Uhud. Perang Uhud ini Nabi Muhammad memerintahkan Abdullah bin Jubair agar menjaga gunung Rumat dengan bala tentara sekitar 7.000 pemegang panah. Dan beliau berpesan, saya menang jangan turun, saya kalah jangan turun kalau belum diperintah. Nabi Muhammad perang di bawah menang, yang di atas ribut, itu sudah menang, ayo turun jangan rebutan, itu sudah banyak yang dapat ghanimah, ada lagi itu sudah banyak proyek, itu kira-kira. Maka kepartaian lupa adanya proyeknya yang maka banyaklah yang turun, tidak lagi konsisten dengan perintah Nabi. Kata Nabi, jangan turun sebelum saya perintahkan. Menang jangan turun, kalah jangan turun. Konsistensi kita terhadap partai, apapun demi partai. Nah kalau melihat proyek luar biasa nantinya rusaknya nih Bang. Akhirnya turun semua, ini ada Pak Kiai. Dari Magelang ini mbah kita, mbah saya itu Kiai Malis. Saya hormati. Kiai Situ Bali, Kiai Karawo. Akhirnya Nabi Muhammad keteteran dan katakanlah secara zahir kalah. Nabi Muhammad lari ke gunung. Al-Jibal. Hanya dijaga oleh beberapa orang, diantaranya Sayyidina Umar. Tidak ada perlawanan dari kaum muslimin, maka itu ketika turun tinggal 12 orang, ternyata Amr bin As punya pasukan kavaleri menghancurkan 12 orang dan mati semua dan menyerang berbalik kemenangan untuk kaum Quraisy. Ternyata kaum Quraisy tidak melawan. Maka kata kaum Quraisy, orang Islam itu fanatik terhadap Muhammad. Kalau Muhammad ada, tentu dia mengatakan ada. Kalau Muhammad tidak ada, dia akan diam. Maka satu-satunya politik yang dipakai adalah menyebar suara. Naiklah kuda. Orang Quraisy ambil mengatakan, Inna Muhammadan qad mat. Muhammad mati. Kalau masih hidup pasti ngomong, masih hidup bersama saya. Kalau sudah mati pasti diam. Muhammad mati. Sahabat Umar bangun. Kata Nabi, "Madza fa'ad? Anak mau apa kamu tak bangun?" Lah, panjenengan masih hidup. Kalau dibilang mati, nanti lemah sahabat-sahabat. Mentalnya lemah. Waduh, Muhammad sudah apa? Gimana ini? Waduh, P3 sudah mati. Bagaimana? Nah, kan begitu kira-kira. Maka perlu dijawab, ini masih ada. Jangan. Kenapa? Gawat. Karena dalam posisi gawat kamu diam. Catat, kalau posisi gawat kamu diam. Ya, Muhammad mati. Akhirnya tidak ada yang jawab, maka mereka kumpul, Muhammad benar-benar sudah mati. Itu karena tidak jawab. Kalau Muhammad mati berarti Tuhan Muhammad kalah. Berarti Tuhan kita yang menang. Tuhan kita, kata orang kafir, yang paling besar adalah Hubal. Kelilinglah orang kafir dengan mengatakan, U'lu Hubal. Hubal menang. Sahabat Umar sedang diam saja. Itu ditepuk oleh Nabi. Gum ya Umar, ajib. Bangun Umar, jawab mereka. Bagaimana jawabnya? Yang menang Allah, bukan Hubal. Sahabat Umar naik lagi. Allahu a'la wa ajal. Lanal maula wa la maula lakum. Saya punya maula Allah dan Allah yang menang. Dia selesai, kata Umar, wahai Nabi, tadi disuruh diam. Katanya gawat. Sekarang suruh ngomong, padahal masih gawat. Kenapa? Oh Umar, kalau tadi persoalan saya. Muhammad mati, itu persoalan saya. Seorang makhluk, persoalan politik, keamanan, sosial, budaya. Lah kalau yang kedua,
Kamu saya suruh naik. Itu sudah bukan persoalan Muhammad lagi. Persoalan Tuhan, persoalan agama, persoalan akidah. Jadi kalau kita mempertahankan akidah melalui partai P3 tidak ada tawar-menawar. Tidak ada. Oleh karena itu. Insya Allah. Jadi kalau masalah biasa, itu happy-happy saja. Masalah sosial, budaya, politik, masalah vaksin, masalah apa. Yang sudah selesai tapi dananya belum selesai. Itu hebat sekali. Kalimat saya ini saya catat, Gus. Seperti kalimat Pak Ketum itu, hasil tidak akan melupakan ikhtiar. Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Ini luar biasa. Makanya harus ikhtiar. Rekan-rekan saya hormati. Inilah harus bisa. Mana yang persoalan negara, persoalan masyarakat, persoalan sosial, dan mana persoalan agama. Yang hanya kita menampilkan adalah berbasis Islam dan berpartai Islam cuma P3. Lainnya nggak berani. Lainnya nggak berani. Dan ini kita tempatkan pada posisi adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Waman da'a ilallahi adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, wa amila salihah, beramal saleh, bernuansa kebangsaan, membangun rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Wa qala wa huwal qaul al-qaul al-ibraz, al-idhar, mengatakan itu supaya didengar orang lain, itu namanya wa qala qaul. Wa qala saya minal muslimin, saya berlabel Islam, saya partai Islam, dan inilah yang tidak dimiliki oleh mereka adalah wa qala innani minal muslimin. Yang saya sampaikan adalah Islam yang mengayomi semuanya, yang rahmatan lil alamin di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Saya melamun Pak, mohon maaf melamun. Kenapa Allah memilih Pak Soeharto? Apanya yang dipilih? Apanya? Ternyata saya Gus, ya kalau Gus kan macam ya. Gus itu macam itu anak kiai, pendiri Ibnu PPNU itu, mbak ibunya itu. Nah kalau Pak Soeharto, saya lama sekali termenung. Sampai saya ketemu dengan, mohon maaf, mertua saya Mbah Maimun, piye mus, terus bunti, iki, lapun, iki api kabeh. Neng aku setuju Soeharto wae ya, monggo. Sebabnya, wis kowe yang kau ngerti dewe, engkau ngerti dewe. Lama sekali, sekarang jawabannya. Ternyata kakek Pak Soeharto adalah orang yang ngerumat kakeknya Sayyid Abdullah Balfaqih Malang. Luar biasa. Ini jawabannya. Karena beliau merumat turunan Rasul, maka Allah memberikan penghormatan pada beliau, bukan penghormatan, amanat membangun dan membesarkan partainya para ulama. Insya Allah bawa beliau, insya Allah. Para bapak, para ibu kurang sopan kalau banyak-banyak, mohon maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma aslih man fi salahi salahu ahlil Ka'bah wa ahlik man fi halaki salahu ahlil Ka'bah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siroj. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah sudah kita di penghujung acara pembukaan Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah. Untuk itu, marilah acara kita tutup dengan membaca kalam hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami berdua dalam menghantarkan susunan acara pembukaan Muktamar 2 Gerakan Pemuda Ka'bah, terdapat banyak khilaf kata. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenannya untuk Bapak Ketua Partai Persatuan Pembangunan didampingi oleh Bapak Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka'bah beserta jajarannya dipersilahkan untuk melanjutkan agenda berikutnya,
dan meninggalkan Awana Ballroom. Terima kasih. Baik, acara berikutnya ialah foto bersama. Nggih.